Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Budti, sehat berkah. Amin. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita kembali akan membahas kajian Asmaul Husna Series. Tema sore hari ini Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu segalanya, yang kemarin pekan yang lalu sebenarnya ada temanya ini saja tadi karena memang difokuskan untuk menghadapi berkaitan dengan sahabat, jadi di pending dan kita bahas untuk sore hari ini. Oke. Sebelum Ustadz memulai, sekali lagi pada jemaah, nanti di akhir sesi kajian akan dilakukan sesi tanya jawab. Dipersilakan pada jemaah untuk bisa bertanya sesuai dengan tema, bisa secara langsung atau dengan menuliskan di kolom chat. Ustadz insya Allah akan menyampaikan kajian sampai jam 17.15 tadi ya, mungkin sampai selama 1 jam. Untuk itu kami dipersilakan untuk Ustadz menyampaikan kajian. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair Pak Dokter, Ibu Bapak, mohon izin untuk memulai kajian kita insya Allah. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair Dr. Wedi yang memandu di pertemuan Sahabat Surga di sore hari ini, juga beliau sebagai ketua Sahabat Surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamakan Pak Dokter, orang-orang tercinta, keluarga, senantiasa dalam kebaikan di dunia, dan mudah-mudahan Allah pun membersamakan Pak Dokter bersama keluarga tercinta penuh kebahagiaan kelak di surga insya Allah. Juga Bu Tuti, jazakillah khair yang mengawali pertemuan Sahabat Surga sore hari ini dengan tilawah, semoga menjadi pemberkah pertemuan Sahabat Surga. Juga guru-guru kita semua, Prof. Heda, Prof. Enda, dan guru-guru kita yang lain, ada Dr. Surahman juga, Dr. Dele, Dr. Desir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Dan sahabat surga yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di sore hari ini bersama sahabat surga untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Semoga Allah catat menjadi bagian terindah dari ampunan dosa kita, bagian tersempurna
dari cara Allah memaafkan kehilafan kita dan mengistiqomahkan kita senantiasa dalam kebaikan sampai akhir hayat insya Allah. Taib. Tema kita hari ini kembali membedah salah satu nama Allah yang cukup banyak diperkenalkan di dalam Al-Quran. 75 nama. Ya. Sampai 175 nama, yaitu Allah Al-Alim. Dan dari nama ini, sahabat surga, kita setidaknya akan menemukan dua kebaikan. Ya. Kebaikan yang pertama, tentu saja, kita akan makin tenang hidup bersama Allah. Dan kebaikan yang kedua, kita makin istiqomah dalam kebaikan. Ya. Inilah dua kebaikan yang insya Allah Pak Dokter akan kita temukan dan kita dapatkan ketika kita membedah, menaarufi lebih jauh, lebih dalam, lebih dekat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim. Ya. Secara bahasa, Allah Al-Alim itu Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Nah, nama Allah Al-Alim, Bapak Ibu sekalian, itu diperkenalkan di, mohon maaf, buka 175, 157 ya, sebentar. Mi'ah wa sab'atin wa khamsina mawdian. Iya, 157 Bapak Ibu, 157 ayat di dalam Al-Qur'an yang memperkenalkan kepada kita nama Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Al-Alim ini Pak Dokter nanti dipaket dengan nama Allah yang lain yaitu Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Khabir, As-Sami', kemudian juga ada nanti Al-Hakim. Ya. Jadi dari 157 nama Allah Al-Alim di dalam Al-Quran, itu nanti dipaket dengan nama-nama Allah yang lain. Yang pertama adalah Al-Qadir, yang kedua As-Sami', yang ketiga Al-Aziz, yang keempat Al-Hakim, yang kelima Al-Khabir. Ya. Inilah lima nama Allah yang dipaketkan di dalam Al-Quran dengan nama Allah Al-Alim. Dan dalam metode kajian Asma'ul Husna kita akan coba mengungkap rahasia-rahasia indah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempaketkan Al-Alim dengan Al-Hakim, misalnya Al-Qadir, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Ar-Rum ayat 54. Kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala paketkan Al-Alim dengan Al-Hakim di Al-Baqarah 32. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempaketkan Al-Alim dengan As-Sami' ya di Al-Anbiya ayat 4. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah pun mempaketkan nama Al-Alim dengan Asy-Syakir atau Syakur ya, di An-Nisa 147. Allah pun mempaketkan nama Al-Alim dengan Al-Aziz di Al-An'am ayat 96. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempaket nama Al-Alim dengan Al-Khabir di surat At-Tahrim ayat 3. Nah ini Bapak Ibu ya, nama-nama Allah yang lain yang dipaketkan dengan nama Al-Alim di dalam Al-Quran. Mari Bapak Ibu sebelum kita lanjut, siapa Allah Al-Alim itu dan bagaimana cara para ulama memahami Allah Al-Alim dan pelajaran apa yang bisa kita temukan ketika kita mengenal Allah Al-Alim. Ini nanti akan kita bedah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sore hari ini Pak Dokter. Nanti kalaupun misalnya waktunya tidak cukup, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya insya Allah. Pertama Bapak Ibu, dari 157 nama Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, pertama Allah paket dengan Al-Qadir. Ya. Di surat Ar-Rum ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah du'fan wa syaibah
yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Nah, Bapak Ibu ya. Wa huwal alimul qadir. Allah adalah alladzi yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ya. Dalam keadaan lemah. Ini salah satu informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa dalam keadaan lemah? Karena agar senantiasa terhubung kepada Allah yang Maha Kuat. Karena karakter orang yang lemah biasanya mendekati orang yang kuat untuk minta perlindungan, sandaran, dan lain seterusnya. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, ini salah satu hikmah dari para ulama, Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah agar terus terhubung dengan Allah yang Maha Kuat. Yang jadi masalah Pak Dokter, kita diciptakan dalam keadaan lemah, banyak yang sudah putus hubungan dengan Allah. Maka bagaimana kabar hubungan kita dengan Allah kalau Allah menciptakan kita dalam keadaan kuat? Mungkin kita sudah tidak memerlukan Allah, kan? Sudah tidak ingat Allah dan lain sebagainya. Diciptakan dalam keadaan lemah saja, banyak yang putus hubungan dengan Allah. Apalagi kalau diciptakan dalam keadaan kuat. Mungkin banyak di antara kita yang sudah tidak memerlukan Allah. Makanya Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah agar kita terus terhubung dengan Allah yang Maha Kuat. Karena karakter orang yang lemah biasanya mencari sandaran. Dan sandarannya biasanya orang-orang kuat. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan syaiban. Kemudian Allah jadikan, nah ini fisik ya, ini masalah fisik. Allah jadikan kita ini Bapak Ibu setelah lemah itu kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiban. Kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu lemah kemudian beruban. Ini masalah fisik ya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sampaikan Bapak Ibu adalah periode kehidupan manusia itu dibagi dua. Dari 0 sampai 40 tahun itu periode awal, dari lemah menguat. Dari 40 tahun ke sisa usia kita itu periode kedua, dari kuat melemah dan beruban. Ya. Ini bahasanya indah Pak Dokter. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiban. Kebanyakan Ibu Bapak di sini sepertinya sedang ada di periode pertama ya, karena kebanyakan kelihatan di bawah 30 tahun ini Bapak Ibu ya, begitu. Nah, Pak Dokter ternyata banyak yang merasa khawatir di periode kedua ketika Allah melemahkan fisik kita itu. Sampai-sampai ada kalimat menolak tua Pak Dokter. Ada beberapa jamaah yang menolak tua Bapak Ibu ya. Ustaz saya tidak mau tua. Karena kebayang hari tua itu hari penuh, hari kehilangan banyak keindahan dalam kehidupan. Fisik melemah, kecantikan sudah mulai memudar, ya, stamina sudah mulai menurun. Banyak yang belum siap karena banyak kekhawatiran kalau sudah memasuki fase tua, Bu. Makanya ada kalimat menolak tua itu. Bahkan Bapak Ibu saking banyak ekstrim menolak tua, banyak yang menggunakan bantuan-bantuan ini Pak Dokter kayak apa namanya? Kayak oplas gitu ya, operasi plastik dan lain-lain gitu ya. Karena memang betul-betul sangat takut, sangat tidak suka, sangat khawatir ketika masuk ke momentum tua. Padahal Bapak Ibu sekalian, demi Allah, tidak ada hari yang paling membahagiakan dalam kehidupan manusia kecuali ketika Allah sudah melemahkan fisiknya itu. Itu hari paling membahagiakan. Kenapa ketika Allah melemahkan fisik kita, menuakan fisik kita di periode kedua, 40 tahun ke atas, itu hari paling membahagiakan dalam kehidupan kita. Karena ketika itu Allah sedang memperlihatkan Bapak Ibu cintanya kepada kita. Apa bentuk cinta Allahnya? Allah mengistirahatkan kita dari banyak dosa sebelum kita pulang. Itu Pak Dokter. Saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, di usia yang mulai menua, Bapak Ibu, itu banyak orang yang sudah istirahat dari dosa sebelum pulang ke akhirat. Dan itu adalah kasih sayang Allah. Kita dihentikan dulu dari banyak kemaksiatan sebelum pulang ke akhirat.
Silakan Bapak Ibu yang sekarang sudah masuk usia periode tua Pak Dokter ya. Pasti banyak kenangan tentang dosa di masa lalu. Pernah begini, pernah begini, pernah begini. Kenapa sekarang sudah tidak melakukan? Salah satunya faktor kita sudah mulai menua. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau ada hari yang harus kita rayakan dalam kehidupan kita, itu bukan hari kelahiran, bukan hari pernikahan, tetapi hari yang kita lewati tanpa berbuat dosa kepada Allah. Dan itu hari terbaik yang harus kita miliki. Dan ini kalimat Imam Al-Ghazali. Hari terbaik yang harus kita rayakan itu adalah di mana kita melewatinya tanpa berbuat dosa kepada Allah. Dan hari tua, Pak Dokter, adalah hari di mana kita banyak melewati hari tidak banyak dosa kepada Allah. Kenapa? Karena faktor usia. Makanya Ibu dan Bapak yang sekarang sudah memasuki fase menua harus menampakkan kebahagiaan karena Allah sedang memperlihatkan cintanya kepada kita. Apa bentuk cintanya? Allah mengistirahatkan kita dari banyak dosa sebelum kita pulang ke akhirat. Andaikan kita masih kuat, masih cantik, masih ganteng, masih fit, Bapak Ibu, boleh jadi kita tidak pernah punya momentum untuk berhenti dari dosa, betul? Wah, Bapak Ibu kita terusnya kaditu kadir, gitu. Makin kaditu, makin kadir. Mungkin boro-boro ingat sholat, ingat ngaji, ingat akhirat ya, ketika Allah belum menuakan kita. Makanya Bapak Ibu, ini kalimat dahsyat dari Syekh Ratib An-Nablusi. Berbahagialah siapapun yang sekarang sudah memasuki hari tua. Kenapa? Karena di hari itu Allah perlihatkan cintanya kepada kita. Dan bentuk cintanya Allah adalah Allah mengistirahatkan kita dari banyak dosa sebelum kita pulang kelak ke akhirat. Andaikan kita masih cantik, masih tetap muda, tetap cantik, tetap kuat, tetap sehat, boleh jadi kita tidak bisa berhenti dari sebuah kemaksiatan kepada Allah. Betul ya? Masya Allah. Ini Bapak Ibu. Nah kita lihat ujungnya. Ya khluqu may yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha berkuasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Ya. Ini Bapak Ibu paket alimul qadir. Allah maha mengetahui dan maha berkuasa Bapak Ibu. Saya akan ngasih contoh kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita naik mobil Bapak Ibu sekalian, kemudian masuk lampu merah, masuk lampu merah. Ya. Kita terobos saja Bapak Ibu sekalian. Pas di seberang itu ada yang jual batagor, ada yang jual Bapak Ibu, ada jual mie ayam, ada yang jual yang lain, ada Pak Pak Oga, tukang parkir. Ketika kita menerobos lampu merah itu, Bapak itu salah tidak? Salah. Salah. Apakah tukang parkir, Pak Oga, tukang dagang batagor akan memarahi kita tidak? Marah. Ya, Ibu. Coba. Kenapa kita terobos, Bapak Ibu? Karena kita tidak melihat polisi. Ya kan? Ya kan, Bapak Ibu? Kenapa saya yakin kita tidak akan pernah dimarahi sama mereka. Sama tukang parkir, sama Pak Oga, sama tukang batagor, sama tukang bakso. Kenapa? Mereka tahu kita salah, tapi mereka tidak punya kekuasaan itu. Ya kan? Saya nggak yakin mereka itu ketika kita menerobos lampu merah, berhenti gitu, Pak. Enggak, Bapak Ibu. Mereka tahu kita salah, tapi mereka tidak punya kekuasaan, betul? Itu. Yang kedua, ada polisi nggak, Bapak Ibu? Polisi itu punya kekuasaan, kan? Tapi tidak tahu kita menerobos. Ya kan? Ada Pak Ogah yang tahu kita menerobos, tapi mereka tidak punya kekuasaan. Ada polisi yang punya kekuasaan, tapi tidak tahu kita menerobos, karena polisi sedang kemana gitu Bapak Ibu ya, sedang tidak berjaga. Gitu. Ya nggak Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu, kalau orang tahu Allah itu alim dan qadir, nggak mungkin dia itu Bapak Ibu berbuat ketidakbaikan.
Sama seperti menerobos tadi, lampu merah itu. Kenapa kita berani robos? Nggak ada polisi. Memang dia punya kuasa, tapi mereka tidak tahu kita ini menerobos. Tukang parkir, Pak Ogah tahu kita menerobos? Tahu, tapi mereka tidak punya kuasaan. Makanya kita terobos saja. Kita punya Ustaz, Allah yang Qadir, yang tapi maha mereka kan di pinggir jalan, Ustaz. kuasa. Apakah kita ini Bapak Ibu sekalian akan mudah berbuat ketidakbaikan? Ayo Bapak Ibu sekalian. Kalau orang paham ini alimul qadir, Allah maha mengetahui, maha berkuasa, tidak mungkin ada di antara kita yang mudah berbuat ketidakbaikan. Allah tahu dan Allah berkuasa untuk menghukum. Pak Ogah berkuasa nggak menghukum kita? Tidak, siapa dia Ogah gitu ya. Ya kan? Ogah itu, saya mau Ogah. Ada polisi tapi tidak tahu kita melanggar. Kan begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahasia terbesar. Kenapa Allah paketkan antara Al-Alim dan Al-Qadir? Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak dan Ibu, ini ada tiga ini ya, ada tiga rahasia tentang Alimul Qadir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa. Yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau paket, Pak, kalau orang berkuasa, mengetahui dan berkuasa, itu pasti bisa menciptakan banyak kebaikan. Bapak Ibu di negara kita, contoh, itu banyak yang berilmu, tapi kadang tidak punya kekuasaan. Kira-kira bisa maksimal nggak memberi kebaikan? Kurang. Kebaliknya, ada yang berkuasa, tapi tidak berilmu. Kira-kira bisa nggak memberikan kebaikan? Nggak bisa. Karena kebaikan itu tercipta dari pengetahuan dan kekuasaan. Makanya Bapak Ibu, segala kehidupan yang ada di semesta ini penuh dengan kebaikan. Karena terlahir dari Allah Al-Alimul Qadir, yang maha hebat ilmunya dan maha berkuasa kekuasaannya itu. Di kita Bapak Ibu orang-orang berilmu tapi tidak punya kekuasaan, tidak bisa maksimal berbuat kebaikan. Betul kan? Sebaliknya, para penguasa barodo Bapak Ibu tidak punya pengetahuan. Gak mungkin ini tidak bisa menciptakan kebaikan ketika pengetahuan tidak digenggam oleh kuasa. Ketika kekuasaan tidak menggenggam pengetahuan dan ketika pengetahuan tidak digenggam oleh orang-orang punya kekuasaan itu. Gak bisa melahirkan kebaikan. Malah sebaliknya, kerma bodoh tidak punya kuasa. Sudah itu. Bapak Ibu ya, makanya kita berharap berdoa semoga ke depan ini kekuasaan-kekuasaan yang ada di negara kita, contoh, dipegang oleh orang-orang yang hebat dalam ilmu pengetahuan. Biar mereka tahu Pak Ibu bagaimana cara mengelola negara, bagaimana cara mengelola kementerian ini, bagaimana cara mengelola departemen ini, kan? Itu banyak yang nggak paham. Banyak yang nggak paham. Kenapa? Nggak ada ilmu. Betul nggak Pak sekalian? Ya. Makanya, aduh, Masya Allah, Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapanpun tidak akan pernah ada tercipta sebuah kebaikan. Ketika para penguasa tidak punya pengetahuan, dan ketika orang-orang yang hebat dalam pengetahuan tidak memiliki kekuasaan. Itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan akan terlahir dari pengetahuan yang digenggam oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Ini Bapak dan Ibu. Makanya satu tadi, kita akan terjaga dari segala kebaikan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha mengetahui tentang semua kita dan maha berkuasa untuk menghukum kita ketika kita berbuat salah dan lain sebagainya. Maka kita senantiasa dalam kebaikan. Yang kedua, Al-Alimul Qadir, maha mengetahui, maha berkuasa. Itu pasti akan mencipta banyak kebaikan. Ya. Makanya Bapak Ibu, kebodohan itu kan penyakit yang paling penyakit yang paling mengkhawatirkan dalam kehidupan manusia ya. Mudah dibohongin kan. Ada banyaklah keburukan-keburukan dari sebuah kebodohan itu. Apalagi kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang bodoh Bapak Ibu. Ini pasti akan banyak melahirkan kekhawatiran.
Ya, fokus ya ke kajian Bapak Ibu, jangan nebak saha-saha, nggak usah. Karena kita sedang tidak membicarakan siapapun ya begitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian mohon izin. Ini masih masih bahasan tentang Alimul Qadir. Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa. berkuasa. Saya tanya, Allah tahu nggak Bapak Ibu tentang semua doa-doa kita? Sangat tahu, Allah berkuasa nggak mengabulkannya? sangat berkuasa. Tapi kenapa sampai hari ini banyak doa-doa hambanya yang tidak Allah kabulkan? Akan kita bahas. Allah tahu nggak tentang semua ujian-ujian hidup kita? Tahu. Allah maha mampu nggak untuk berkuasa nggak untuk mengangkatnya? Mau Udah. Tapi berkuasa. kenapa banyak ujian di antara hamba-hambanya yang belum selesai dalam kehidupannya? Bapak Ibu, Allah tahu banyak yang sakit di antara hambanya? Tahu. Allah maha mampu nggak untuk menyembuhkannya? Iya. Tapi kenapa banyak pasien yang belum menemukan kesembuhan? Ini Bapak Ibu ya. Allah tahu tentang Allah tahu tentang resah gelisah perasaan kita. Kecintaan Allah, Ustaz. Allah tahu, Kecintaan Allah untuk mengampuni dosa gitu. betul Pak Dokter ya. Allah tahu tentang ujian-ujian hidup kita dan Allah maha mampu untuk mengangkatnya. Allah tahu tentang air mata kita dan Allah mampu untuk meredakannya. Ya kan Bapak Ibu ya? Tapi kenapa sampai hari ini ada doa yang belum terkabulkan, ada penyakit yang belum tersembuhkan, ada air mata yang belum teredakan, ada musibah yang belum berganti dengan anugerah. Kenapa? Karena Allah mampu Bapak Ibu. Salah satunya betul tadi kata Dr. Surahman Bapak Ibu ya. Bukan Allah tidak mampu, bukan Allah tidak tahu dan tidak mampu. Tetapi ada banyak rahasia yang tersimpan untuk kebaikan hidup kita. Di antaranya pertama, Allah sedang terus meningkatkan daya kesabaran kita. Allah tahu tentang doa-doa kita? Tahu. Allah mampu nggak mengabulkannya? Mampu. Tapi kenapa ada banyak doa yang belum terkabulkan? Allah sedang ingin terus menaikkan kesabaran hambanya. Kalau setiap doa langsung dikabul, dari mana kita bisa belajar sabar? Betul, Bapak sekalian. Dari setiap pinta langsung diberi, dari mana kita bisa belajar sabar? Betul? Dari penyakit yang belum tersembuhkan, ya. Kalau penyakit langsung Allah sembuhkan, dari mana kita bisa belajar sabar? Justru Bapak Ibu sekalian, Allah Maha mengetahui tentang masalah-masalah hidup kita. Allah mampu untuk mengangkat masalah-masalah itu, tapi kenapa banyak yang belum terangkat? Karena Allah yang pertama sedang ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, yaitu memudahkan dia satu ibadah yang sangat indah, ibadah kesabaran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap doa langsung dikabul, dari mana kita bisa belajar sabar? Dari penyakit-penyakit yang langsung sembuh, dari mana kita bisa belajar sabar? Justru belajar sabar adalah dari doa-doa yang terpanjat tapi belum terkabulkan. Dari air mata yang terus menderas tapi belum teredakan. Dari penyakit yang menggerogoti fisik tapi belum tersembuhkan. Dari sanalah Allah mengajari kita sebuah ibadah terindah dalam kehidupan kita, itu ibadah sabar. Alimul Qadir. Betul? Karena ada orang, ini kayaknya Allah tidak mengabulkan doa saya. Kayak bla 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 Bapak Ibu sekalian. Aduh Masya Allah. Ini rahasia pertama. Allah Maha tahu tentang doa-doa kita dan Maha berkuasa dan Maha mampu untuk mengabulkannya. Tapi kenapa tidak Allah kabulkan sampai hari ini? Bukan Allah tidak mengabulkan. Tapi rahasia terbesar diantaranya Allah sedang ingin terus menaikkan kapasitas kesabaran hidup kita. Pak Dokter, di setiap hamba yang belum terkabul segala hajatnya, baik doa, permintaan, penyakit, dan sebagainya, itulah cara Allah untuk terus memperkuat daya kesabarannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Indah sekali. Bahkan kata Dr. Amr Khalid, Pak Dokter, kata Amr Khalid, Allah Maha tahu tentang doa-doa kita dan Maha mampu untuk mengabulkannya. Allah Maha tahu tentang segala resah gelisah hidup kita dan Allah Maha tahu untuk mengangkatnya. Tapi kenapa sampai hari ini banyak doa belum terkabul dan lain sebagainya? Di antaranya indah, Pak Dokter. Karena Allah ingin memberikan kesibukan terbaik dalam hidup kita. Allah ingin memberikan kesibukan terbaik dalam hidup kita.
Kira-kira kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kesibukan terbaik apa yang dimaksud? Sabaran. Hmm? Ibadah, Ustaz. Meningkatkan ibadah. Bapak Ibu Menikmatan. dirahmati Allah, salah satu kesibukan terbaik yang Allah maksud ketika doa belum terkabul, ketika penyakit belum tersembuhkan, ketika air mata belum teredakan, ketika ujian-ujian hidup belum terangkatkan. Kesibukan terbaik adalah kita Istighfar. terus sibuk bersama Allah dalam doa kita, dalam munajat kita, dalam kholwat kita, dalam muraqabah kita. Dan itu kesibukan terbaik. Tidak ada kesibukan terbaik dalam kehidupan seorang hamba kecuali ketika dia sibuk terus bersama Robnya dalam doanya, dalam munajatnya, dalam zikirnya, dalam memintanya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Saya tanya, orang berdoa dan belum kunjung dikabulkan, apakah akan terus berdoa? Itu kesibukan terbaik. Ketika orang berdoa, langsung dikabul. Selesai nggak doanya? Selesai Bapak sekalian. Makanya bukan Allah tidak mau mengabulkan, tetapi Allah ingin hambanya terus sibuk untuk terus meminta kepadanya. Allah sangat senang, bahkan sangat mencintai orang-orang yang terus meminta kepadanya. Sampai-sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyas Allah yagdob alaih." Siapa yang jarang minta sama Allah, Allah marah kepadanya. Allah benci, yagdob itu Allah murka kepadanya. Kenapa? Karena Allah begitu sangat menyukai dan sangat mencintai hamba-hamba yang terus berdoa kepadanya. Contoh Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita sakit, apakah terus meminta kesembuhan kepada Allah? Terus berdoa dengan Allah, itu kesibukan terbaik. Seorang hamba sibuk bersama Robnya. Sibuk bersama Allah. Ketika dia sembuh, kira-kira terus berdoa tidak Bapak Ibu? Berhenti doanya. Kan begitu ya? Berhenti doanya. Misalnya di sini ada ibu-ibu minta jodoh sama Allah ya begitu. Ya Allah berikan saya jodoh. Sebelum dikabul kira-kira terus sibuk gak bersama Allah minta jodoh? Terus sibuk bersama Allah. Namun ketika dikabulkan jodohnya, kira-kira bisa nggak berganti kesibukannya? Yang tadinya sibuk bersama Allah, sekarang sibuk bersama jodohnya itu. Begitu. Nah, mana kesibukan terbaik? Kesibukan bersama Allah, kesibukan bersama jodoh. Kan gitu sekalian ya. Nah ini rahasia, ini rahasia kenapa Allah itu maha mengetahui dan maha berkuasa, tapi kenapa ada doa yang belum Allah kabulkan? Bukan Allah tidak berkuasa mengabulkan, bukan Allah tidak tahu tentang doa-doa kita, tetapi Allah ingin memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita, mengajarkan kita kesabaran, memberikan kesibukan terbaik kita dengan Allah ya dalam doa-doa kita sebagai apa? Itu bahkan Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin lama dalam penantian, semakin indah hadiah yang sedang Allah siapkan. Tolong Bapak Ibu, ini kaidah Pak Dokter. Semakin lama seorang hamba dalam sebuah penantian, semakin indah hadiah yang sedang Allah siapkan. Saya tanya kepada Ibu Bapak, kenapa di 1 Syawal kita euforia Pak, bahagia, pakai baju baru, makan opor ayam ya dan lain sebagainya. Kenapa begitu euforia dalam kebahagiaan? Karena penantiannya panjang, ya kan 30 hari. Betul? Saya tanya, andai kan Ramadan 2 hari, Bu, hari ketiga langsung lebaran, kira-kira euforia kita bagaimana Bu Dokter? Dele? B aja, Ustaz. B aja Bu Dewi, B aja itu. Kenapa? Karena semakin lama dalam sebuah penantian, semakin terasa indah hadiah yang sedang Allah siapkan. Maka Bapak Ibu, tidak ada sebuah hadiah yang begitu indah dalam kehidupan pasti dihasilkan dari sebuah penantian yang panjang. So kalau Ramadan cuma 2 hari, hari ketiga pas Syawal teh biasa ya Bapak Ibu yang mau pakai baju baru beli dari dari pasar baru. Tapi 1 Syawal orang pakai baju ya Ustadz Kuswara ya bagus, euforia, bahagia. Kenapa? Penantiannya panjang 30 hari itu. Coba Bapak Ibu lihatlah. Setiap orang yang ditakdirkan melewati penantian panjang,
ketika menemukan sebuah jawaban pasti sangat membahagiakan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Contoh Betul, misalnya, Ustaz. orang Bapak Ibu sudah berbelas tahun, Pak, ingin punya keturunan, tapi belum Allah berikan. Namun setelah sekian belas tahun, sekian puluhan tahun, kemudian Allah berikan keturunan, bagaimana perasaannya coba? Luar biasa, Ustaz. Ah, Dahsyat. Bapak Ibu. Berbeda dengan sebulan brojol, sebulan brojol itu beda-beda Bapak Ibu. Kok sebulan ya, mohon maaf. Setahun. Tunji, Ustaz, tunji. Ya, tunji setahun hiji beda Bapak Ibu. Penantian berpuluh tahun ketika Allah berikan itu sangat full dalam kebahagiaan. Berbeda dengan yang tunji ya, setahun hiji. Itu ya. Dan sekalian dirahmati Allah. Makanya agar jawaban Allah itu sangat indah dirasakan, maka Allah memberikan kepada kita sebuah penantian yang panjang. Itu Bapak dan Ibu ya. Di antara hikmah Pak Dokter, Allah itu Al-Alimul Qadir. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha berkuasa. Tetapi kenapa ada doa yang belum terkabul? Ada air mata yang belum diredakan, ada sakit yang belum disembuhkan, ada ujian yang belum diangkat dan sebagainya. Itu tadi rahasia-rahasianya ya. Allah ingin mengajarkan kita, memudahkan kita sebuah ibadah terindah, ibadah sabar. Allah ingin memberikan kesibukan terbaik kepada kita, kesibukan terus bersama Allah. Bahkan Allah sedang ingin memberikan hadiah yang terbaik. Hadiah terbaik dihasilkan dari sebuah penantian yang panjang. Itu Bapak Ibu ya. Contoh di sini misalnya ada yang Pak Dokter, ada yang sedang ingin dapat jodoh ya. Kenapa belum dikabulkan? Itu pasti ketika dipertemukan tuh wah dahsyat itu. Ya. Dahsyat gitu. Mungkin jodohnya sedang S1 dulu di Kairo, Pak Dokter ya, S2 dulu di Madinah, S3 dulu di Eropa ya. Nanti dipertemukan setelah 120 tahun Bapak Ibu ya. Sebuah hadiah yang sangat membahagiakan itu pasti dilahirkan dari sebuah penantian yang teramat panjang. Karena kalau doa kabul, seindah itu Bapak Ibu hadiah itu ya. Tapi beda Pak Dokter, doa setelah 10 tahun baru dikabul, itu beda rasanya itu ya. Sama seperti jamaah-jamaah kita Bapak Ibu, ketika memiliki keturunan yang sudah melewati penantian panjang berbelas tahun, itu full bahagianya. Mungkin mengadakan pesta Pak Dokter ya, wah segala itu. Seseorang yang sudah menanti jodoh Bapak Ibu 120 tahun. Itu mah contoh Ibu ya. Dipertemukan Bu. Dia S1 dulu di Kairo, S2 dulu di Madinah ya berarti ya. S3 dulu misalnya di Eropa, ngambil profesornya nanti di Amerika gitu. Guru besarnya nanti di Australia. Jadi pertemukan 120 tahun. Baik. Ini yang pertama, 3 rahasia indah dari Allah. Kenapa Allah menggandengkan Al-Alim dengan Al-Qadir? Allah Maha mengetahui dan Allah Maha berkuasa. Ya. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Rahasia-rahasianya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, Al-Alim yang Allah perkenalkan di dalam Al-Quran di 157 ayat, Allah paket dengan Al-Hakim. Mari kita lihat. Di surah Al-Baqarah ayat 32 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Mari Bapak Ibu kita ungkap rahasianya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempaketkan Al-Alim dengan Al-Hakim? Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian ya, kebijaksanaan tidak terlahir dari usia, tetapi lahir dari pengetahuan. Salam Bapak Ibu ya.
bijaksana tidak lahir dari faktor usia, dari menua, tetapi lahir dari sebuah pengetahuan, keilmuan. Saya tanya Pak Dokter, banyak nggak orang-orang yang sudah menua tapi tidak bijaksana? Banyak, Ustaz. Karena kebijaksanaan terlahir dari pengetahuan, bukan dari ketuaan itu, bukan dari faktor usia. Tapi banyak orang-orang yang usianya masih muda tapi sudah bijaksana karena pengetahuan itu. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin menjadi orang yang bijaksana, perdalam keilmuan. Dan rata-rata orang yang tidak bagus keilmuannya, tidak bijaksana hidupnya. Mudah beriak, ya, mudah bereaksi, temperamen, Pak, tidak teliti, tidak matang ketika berpikir. Itu kenapa? Karena Bapak Ibu tidak memiliki kedalaman sebuah pengetahuan. Makanya orang-orang yang hebat pengetahuannya ya kayak ketua kita Dr. Wedi ya, itu kalem ya, bijak gitu. Itu tanda kedalaman pengetahuan gitu. Beda Pak Dokter, seseorang yang sudah memahami ilmu agama ya secara dalam dan yang baru mengenal itu beda reaksinya. Kalau orang baru misalnya mengenal ilmu agama Bapak Ibu, itu akan punten ya, akan mudah menyalahkan yang lain ya. Akan mudah menyalahkan ketika berbeda dengan orang lain berbeda dengan kita. Itu mudah, Pak. Tapi orang yang dalam pengetahuan agamanya itu akan terkesan, akan terlihat bijaksana, hatta berhadapan dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi dalam pemahaman fikih misalnya begitu. Ya. Orang-orang Bapak Ibu yang dangkal ilmunya ketika misalnya berbeda fikihnya, oh kamu mah ke neraka ya. Kamu bukan ikhwan saya, Pak Dokter kan begitu ya. Kamu salah, kamu sesat, kamu bid'ah begitu ya. Dia akan mudah menyalahkan dengan sporadis ketika dangkal pengetahuannya. Tapi lihat ulama-ulama yang sudah dalam pengetahuannya, begitu bijak, Bu. Begitu kalem Bapak Ibu sekalian ya, begitu dewasa ketika menyampaikan sebuah keilmuan. Makanya kalau ingin menjadi orang bijaksana, perdalam keilmuan, bukan perdalam sisi usia. Banyak orang-orang yang sudah menua tapi tidak bijaksana. Dan banyak orang-orang yang masih muda tapi sudah bijaksana. Karena kebijaksanaan terlahir dari sebuah pengetahuan. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Begitu. Coba Pak Dokter lihat, keluar sebuah rumah tangga yang tidak dibangun dengan kedalaman pengetahuan. Sebuah kehidupan yang tidak dibangun dengan sebuah pengetahuan pasti akan jauh dari sebuah kebijaksanaan. Betul nggak Bapak Ibu? Itu lihat Rasulullah SAW. Saya kasih contoh ya. Ini hadisnya hadis sahih, Bapak Ibu, riwayat Imam Muslim tuh ya. Ketika Nabi berkumpul dan para sahabat di masjid, tiba-tiba datang A'robiyu, orang Arab pedalaman. Kemudian dia bawl, Pak. Dia kencing di pinggir masjid. Dia kencing di pinggir masjid, Bapak Ibu. Ketika itu para sahabat bereaksi tidak? Para sahabat ketika itu bereaksi untuk memukul orang ini, tersopan masjid dikencingi, Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat bagaimana respon Nabi. Bijaksana sekali Nabi itu. Kata Nabi, biarkan dia, biarkan dia, biarkan dia. Ketika sudah selesai dia baulnya, siram dengan air. Cukup, Pak. Coba Bapak Ibu saya tanya, ketika ada orang yang kencing, terus kita, misalnya Bapak Ibu, kita gebugin kita apa gitu. Kira-kira dia akan lari nggak? Lari. Nanti air kencingnya kemana? Ceret-ceret. Apa usaha aja terus kan? Ya kan? Nanti itu bahasa mana Bu Dewi? Bu Dewi itu bahasa itu terlalu ke selatan sehingga tidak bisa diutarakan itu. Ya. Pucat acar itu bahasa selatan Pak Dokter hingga tidak bisa diutarakan. Pucat acret. Nah, itu sekalian ya, Dok. Rasulullah itu bijak, Pak. Biarkan dia. Karena kalau dia diusir, dia pergi, nanti air kencingnya kemana-mana itu. Karena para sahabat ketika itu kan Bapak Ibu emosi memukul orang ini kan tersopan jadi kencingi. Rasul bijak. Itu ilmu Bapak Ibu. Makanya ciri orang yang berilmu itu Bu bijak, gak reaktif, ya. Tidak reaktif, tidak Pak Dokter. Begitulah. Itu Rasulullah SAW.
Kasus kedua misalnya, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, saya ulang kembali. Ini kasus kedua. Seorang sahabat datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna fulanan yusolli billail, faida asbaha sariqa. Ini kalimatnya indah ya. Ya Rasulullah, inna fulanan yusolli fil lail, faida asbaha sariqa. Ya Rasulullah, ada seseorang yang kalau malam dia sholat, dia siang sudah mencuri. Malamnya dipakai ibadah, siang dipakai maksiat. Split personality, dua kepribadian, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ketika dia di dalam kesolehan, perfeksionis. Tetapi dalam kemaksiatan, profesional. Orang-orang semacam ini, Bapak Ibu, ada nggak? Ada ya. Ketika dia bersama orang yang soleh, kelihatan baik. Tapi ketika dalam kesendirian, profesional dalam kemaksiatannya itu. Ada orang semacam ini? Itu namanya orang-orang split personality, Bapak. Berkepribadian ganda. Jangan heran, zaman Nabi pun ada. Ini faktanya. Ada orang-orang yang bisa ibadah, juga ada orang bisa maksiat. Gitu. Ini faktanya. Zaman Nabi ada. Ya Rasulullah, inna fulanan yusolli bil lail faida asbaha sariqa. Ya. Ada nggak di antara jamaah Bapak Ibu habis kajian langsung gibah, ada nggak? Habis kemajian tuh gibah Bapak Ibu ya. Tadi Ustaz Dedi apa tuh bisa ngisi, nah segera ada bulat cuma Bapak Ibu ya begitu. Kata nah wajahnya gitu segera buka masalah tahu Ustaz Dedi. Itu masih gibah Bapak Ibu ya. Begitu. Makanya Ibu, Bapak punten, kalau kita sudah selesai kajian ya dimanapun, sok tong nongkrong-nongkrong Bapak Ibu ya dengan besti, ngobrol itu pasti gibah itu. Tadi nah hanya Ustaz Dedi nggak bahas terame gitu, sigana nama terbaca dari buku. Gibah nggak Bapak Ibu sekalian? Gibah. Itu terjadi Pak Dokter nanti ketika Ramadan, habis taraweh biasa nama. Si Ustaz eta mah geuleuh lila teuing ceramahna dan ngajina. Baru saja kita berbuat taraweh, langsung berbuat dosa gitu ya. Si Ustaz tadi tong diundang deui lah, nah bacaannya panjang tersepisan. Gibah bukan Bapak Ibu? Gibah, hati-hati itu. Itu ada Pak Dokter sejak zaman Nabi pun. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mohon izin. Kalau ada orang yang ngaji Bapak Ibu ya, tapi setelah ngaji dia gibah. Kita responnya bagaimana? Merespon tentang hal itu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dikasih tahu Ustaz dengan bijak. Biasanya kita julid, Bu. Bejakan ke orangna tong ngaji lah yang gibah wae mah, gitu kan? Tadi ada yang malam sholat, siang sudah mencuri. Bejakanlah ke orangna, jangan naon sholat hari mau wae mah. Itu Bapak Ibu, betul kan? Kadang kita julid tidak bijak, tapi hebatnya jawaban Nabi bagaimana? Ketika ada orang datang ke Rasulullah Pak Dokter dan dia mengatakan inna fulanan yusolli bil lail faida asbah sariqa. Ada orang yang malam sholat tapi siang sudah mencuri. Kata Nabi, innahu sayanhahu mayyaqul. Keren banget. Terus istiqomahkan dia dalam kebaikan. Karena kebaikannya diistiqomahkan, pelan-pelan akan mencegah dia dari kemaksiatan. Itu Pak Dokter. Dahsyat jawaban Nabi Bapak Ibu. Mun orang mah bejakeunlah ke orang mah tong ngaji ada ngegibah wae mah percuma. Ada kata percuma ngaji ada gibah. Betul kan? Percuma sholat dari maksiat. Betul kan Bapak Ibu? Itu jawaban kita. Jawaban Nabi beda. Ketika kita melihat orang, dia ada dalam kebaikan, tapi juga ada dalam keburukan. Jangan matikan kebaikannya dengan menjas keburukannya. Tapi teruslah kita motivasi di dalam kebaikan. Karena kebaikan yang diistiqomahkan, pelan-pelan akan mencegah orang dari kemaksiatan. Itu Bapak Ibu sekalian. Kita suka julid Bapak. Suka membunuh kebaikan orang, gara-gara kita melihat keburukan dari dia. Kamu tau ngaji lah, hari suudon wae ka batur. Nah. Kan begitu ya. Gak bijak.
Masya Allah Bapak Ibu ya, kita punya Rasul yang sangat cerdas, sangat bijak ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Masya Allah justru tidak menyalahkan orang ketika dia mencurinya, tetapi Rasul bilang istiqomahkan dia terus dalam kebaikan, karena kebaikan yang kita istiqomahkan lama-lama akan mencegah kita dari sebuah keburukan. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara kita masih bunglon, apa bunglon itu ya, masih bunglon itu apa ya? Di momentum kebaikan ada, di keburukan pun nama kita tercatat gitu loh. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang merasa belum sempurna sampai hari ini? Ada nggak? Jadi kebaikan ada, di keburukan pun ada. Ada nggak yang merasa belum sempurna? Banyak Ustadz. Ada ya? Kalau ada, jangan pernah berhenti kebaikan kita gara-gara kita masih ada dalam keburukan. Terus istiqomah dalam kebaikan kita, walaupun kita berbuat buruk. Kenapa? Sebuah kebaikan yang terus diistiqomahkan pelan-pelan akan semakin bisa mencegah kita dari keburukan. Itu Pak Dokter. Dan di sini pun ada pelajaran hebat Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, sebuah kebaikan yang diistiqomahkan akan membuahkan sebuah hasil. Jadi hasil itu Bapak Ibu, itu dari kebaikan yang diistiqomahkan. Contoh gini, Ustadz, kan Allah mengatakan, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Kalau kita bersedekah, Allah ganti dengan 700 kali lipat, ya kan? Tadi saya sudah bersedekah, Ustadz, can dapat gitu. Hari Ibu sok namanya seberapa kali sedekahnya? Namanya sekali. Tidak, istiqomah dulu Bapak Ibu. Nanti kelihatan hasilnya itu. Jangan dulu langsung ingin dapat hasil. Ustadz, kan kalau kita baca Al-Quran, hati kita tenang. Nah, kenapa saya masih rudet gitu? Hari Bapak berapa kali baca Al-Quran? Namanya ayeuna gitu. Dari sebuah ibadah itu, ketika ibadah itu diistiqomahkan. Jangan dulu berharap buah Pak Dokter ya, dari sebuah kebaikan yang baru kita lakukan. Karena hasil dan buah manis datang dari sebuah kebaikan yang terus kita istiqomahkan Bapak Ibu. Nah ini ya, terkait dengan alimul hakim. Makanya Ibu dan Bapak, ilmu akan membuat kita semakin bijak. Semakin dalam ilmu kita, semakin bijak sikap kita, semakin bijak respon kita, semakin bijak hidup kita. Orang-orang yang tidak bijak, itu biasanya terlahir dari kedangkalan sebuah pengetahuan. Kedangkalan sebuah pengetahuan. Rumah tangga yang tidak dibangun dengan ilmu, pasti Bapak Ibu tidak akan bijak sikap dari keduanya. Mendidik anak tanpa ilmu pasti tidak bijak. Apapun yang dibangun tanpa keilmuan tidak akan pernah menemukan kebijaksanaan dalam kehidupan. Makanya Bapak dan Ibu ya, saya dapat ilmu nih dari Dr. Akrom Ridho Pak Dokter. Sebuah rumah tangga yang dibangun dengan ilmu itu akan sangat indah Bapak Ibu sekalian. Akan sangat indah. Walaupun bertemu dengan air mata, bertemu dengan luka, bertemu dengan kesedihan. Tetapi ketika semua dibingkai dengan ilmu, akan indah pada akhirnya. Makanya tidak akan pernah ada keindahan dalam kehidupan kecuali betul-betul dibangun dari sebuah pengetahuan. Itulah inti dari al-alimul hakim, ya. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini baru 2 Pak Dokter ya. Tuh kan masih lama. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi pertama al-alim dipaket dengan apa tadi? Al-qadir. Yang kedua dipaket dengan al-hakim. Yang ketiga, lihat Bu Tuti ya, di surat Al-Anbiya ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tadi Al-Alim dipakai dengan Al-Qadir. Kemudian Al-Hakim. Sekarang dengan As-Sami' Bapak Ibu sekalian ya.
dengan maha mendengar. Mendengar. Ini menarik. Kenapa Allah mempaket antara As-Sami dan Al-Alim? Maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu Bapak Ibu, rahasia terbesarnya adalah kalau kita punya kecerdasan emosional yang disebut dengan mau mendengar, Pak Dokter, Al-Alim akan semakin terus bertambah pengetahuan kita. Itu Bapak sekalian ya. Namun kalau orang sudah tidak mau lagi mendengar, maka akan berhenti Bapak Ibu keilmuannya. Nah begitu. Kan salah satu, Pak Dokter ya, salah satu kecerdasan emosional itu mau mendengar kan begitu ya. Mau mendengar Bapak Ibu sekalian. Kalau orang mau mendengar akan terus bertambah keilmuan. Bapak Ibu di sini yang ngaji ini itu bukan orang-orang yang tidak punya pengetahuan, tetapi orang-orang yang cerdas dalam emosional. Ini kan dokter-dokter, guru-guru kita semua ini Pak Dokter. Tapi kenapa mau mendengarkan? Karena itu kecerdasan emosional. Ya. Kan di sini banyak yang doktor, profesor, guru besar Pak Dokter ya. Tapi kenapa mau masih mendengar? Bukan karena Bapak Ibu tidak punya pengetahuan. Bapak Ibu hebat dalam pengetahuan, tapi punya kecerdasan emosional yang keren, mau mendengar. Dan semakin kita terus mau mendengar, akan semakin terus bertambah pengetahuan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya kalau orang berhenti tidak mau mendengar, berhenti bertambah keilmuannya. Nah itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Atha bin Abi Robah nih Pak Dokter, keren. Atha bin Abi Robah itu Bapak Ibu, kata Atha bin Abi Robah, saya mendengarkan sebuah hadis dari seseorang. Saya dengarkan seksama, seakan-akan saya baru mengetahuinya. Padahal puluhan tahun yang lalu saya hajarkan hadis itu kepadanya itu. Itu hebatnya Atha bin Abi Robah. Jadi ada seorang murid, Pak, itu bicara tentang sebuah hadis, Atha bin Abi Robah itu dengar, Pak, seakan-akan dia baru tahu. Padahal itu 30 tahun yang lalu Atha bin Abi Robah ajarkan kepada orang itu. Ini kehebatan para ulama ya tentang kemampuan mendengar, Pak. Ya, gitu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, orang berpengetahuan itu pasti dia itu mau mendengar. Itu ciri, Pak. Jadi ciri orang yang dalam pengetahuannya itu pasti dia itu mau mendengar. Ustaz, berarti siapa yang tidak mau mendengar, Bapak Ibu? Itu orang-orang yang dangkal pengetahuan. Kan ada Pak Dokternya orang-orang yang tidak mau mendengar kan? Allah kamu baru S1 saja begitu. Allah kamu anak kembarin sore itu ya. Itu orang bodoh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, orang yang alim, orang yang hebat dalam pengetahuan itu as-sami, orang-orang yang mau mendengar itu. Masya Allah ya. Ini indah sekali Allah Bapak Ibu sekalian merangkai kalimat-kalimat di dalam Al-Quran dengan sangat indah sekali ya. Kenapa Al-Alim dipakai dengan Al-Qadir? Kenapa Al-Alim dipakai dengan Al-Hakim? Kenapa Al-Alim dipakai dengan As-Sami' ya? Itu indah sekali rahasia-rahasia yang diungkap oleh para ulama kita, Masya Allah. Maka Bapak Ibu, semoga Allah terus memberikan kemampuan kepada kita untuk mendengar Pak Dokter ya. Dari siapapun agar terus bertambah pengetahuan kita. Dan ciri orang yang dalam pengetahuannya, dia semakin indah mau mendengar siapa saja yang disampaikan ya. Makanya kalau orang dangkal pengetahuannya, dia akan jumawa seolah-olah di dalam pengetahuan dia mau mendengar kalimat orang lain. Maka siapapun orang yang tidak mau mendengar itu orang bodoh. Itu kesimpulan dari Al-Asami Al-Alim ya. Baik. Saya hari ini ingin tuntaskan dulu rahasia-rahasia Bapak Ibu. Ini sekarang yang keempat ya, kita percepat. Masya Allah Pak Dokter ini baru di sini aja ya, kajian kita belum langkah-langkah ini. Padahal kajian kita banyak. Kemungkinan ini Al-Alim ini bisa 2-3 bahasan, nggak apa-apa Pak Dokter ya. Ya, Ustaz. Bapak Ibu kita lihat, ini berarti yang keberapa Bu Tuti? Yang keempat ya? Keempat ya. Ya, keempat tadi kan pertama dengan Al-Qadir, kemudian dengan Al-Hakim,
Kemudian dengan As-Sami sekarang dengan As-Sami. Syakir Pak, atau Syakur ya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Al-alim ya. Allah tidak akan menyiksamu jika kau bersyukur dan beriman, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya, Masya Allah. Jadi selama kita terus memperkuat keimanan, mengindahkan rasa syukur kepada Allah, maka selama itu Allah akan tahan dan tidak akan pernah menimpakan azab siksaan kepada kita, musibah dan lain sebagainya. Makanya kata Allah kan Bapak Ibu, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita terus bersyukur, Allah tambah-tambah. Namun ketika kita sudah berhenti syukur kita, maka inna adzabi lasyadid. Orang ini sudah menyiapkan untuk banyak musibah, banyak masalah dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, ternyata Pak Dokter mengatakan, para ulama, musibah itu dekat. Kenapa dekat? Karena datang dari anugerah yang tidak bisa kita syukuri. Ya. Kenapa salafus saleh mengatakan musibah itu dekat? Karena dia datang dari anugerah Allah yang tidak bisa kita syukuri. Lain syakartum la azidannakum. Segala anugerah yang tidak bisa kita syukuri, dia akan berubah jadi musibah dalam kehidupan. Contoh Bapak Ibu, anak ya. Itu anugerah bukan Bapak Ibu? Anugerah. Terus kita tidak mensyukurinya. Cara mensyukuri kan mendidiknya, ya, mengkuatkan imannya, menginikan. Kalau kita tidak mensyukurinya, Pak, dia akan berubah jadi musibah dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu ya, kemudian menjadi biang aib bagi keluarga kan. Orang tua itu bukan tenang hati tapi spot jantung terus ketika dengar anak itu. Kenapa itu jadi musibah dalam kehidupan anak itu? Pada anugerah karena kita tidak bisa mensyukurinya. Kan cara mensyukuri anak itu Bapak Ibu ya sebagai amanah Allah, didik dengan baik, kuatkan imannya, hebatkan ketaatannya. Kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak bersyukur. Maka anak ini yang tadinya anugerah, dia akan berubah jadi musibah. Itu Bapak Ibu sekaliannya, Masya Allah. Makanya selama kita bersyukur, maka Allah tahan musibah-musibah dalam kehidupan kita. Wa kana Allah syakiran alima. Ini saya Bapak Ibu indah ya. Mari kita lihat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, sebentar Bapak Ibu. Siapa Allah Syakir itu? Asy-Syakir itu siapa? Ini kajian kita yang tahun-tahun awal kita kajian bersama sahabat surga. Siapa Allah Asy-Syakir itu? Allah yang maha mensyukuri. Ya, maksudnya gimana Pak Bu Dokter? Allah Kalau mengapresiasi. Al-Alim sudah paham ya? Kalau Asy-Syakir itu siapa? Allah yang maha mensyukuri maksudnya apa? Allah memberi apresiasi pada ibadah kita, Ustaz. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Betul. Allah itu Bapak maha mensyukuri segala kebaikan kita. Allah itu Tuhan yang maha mensyukuri segala kebaikan kita. Salah satu bentuk syukur Allah dalam kebaikan kita itu ngasih balasan, ngasih imbalan yang lebih dan tambah. Makanya tidak ada Bapak Ibu ibadah yang kita lakukan yang Allah balas dengan setimpal itu tidak ada. Demi Allah. Allah selalu memberikan balasan tambah dan lebih atas ibadah-ibadah kita walaupun itu kecil Bu ibadah itu. Contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, Allah bersyukur enggak? Bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri ibadah tilawah kita? Allah balas satu huruf yang kita baca dengan 10 kebaikan. Betul? Makanya ketika Bapak Ibu mengatakan alif lam mim itu bukan 3 kebaikan tapi 30 kebaikan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, 180 kebaikan dari Allah. Al-Fatihah berapa Bapak Ibu? Ini sambil ngetes. Al-Fatihah berapa kebaikan? Belum pernah ngitung, Ustaz. Maka rasakan kalau kita membaca 2 lembar, 3 lembar
berapa ribu kebaikan yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah Maha mensyukuri segala kebaikan kita. Saking mensyukurinya, Allah membalas, dan balasannya itu pasti melebihi dari ibadah yang kita lakukan. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Cuma 2 rakaat. Mungkin Bapak Ibu melaksanakan cuma 5 menit. Itu pun yang baru hijrah ya. Yang sudah senior bisa persen detik gitu. Likum-likum ngajak. Sekalian ya. Saya tanya Bu Tuti, Allah mensyukuri nggak 2 rakaat kita sebelum subuh itu? Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan Allah pahala. berikan balasan. Balasannya apa? Melebihi 2 rakaat itu. Kata Rasulullah, salat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kenapa? Karena Allah bersyukur sekalian ya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang mudah mensyukuri segala kebaikan orang lain. Punten ibu-ibu di sini, berapa puluh kali dalam sehari mengucapkan terima kasih kepada suami? Punten. Berapa kali? Dalam sehari. Karena kita harus dilatih untuk menjadi orang yang bersyukur atas kebaikan. Apalagi kebaikan-kebaikan orang tercinta. Ibu berapa kali bilang, ayah jazakallah khair sehari berapa kali? Jangan-jangan tara. Kalau dikasih uang belanja, Ustaz. Nah, uang wae budaya. Suami itu yang menjaga kita, nemenin kita dalam suka dan duka, merawat kita di siang dan malam, membersamai kita sampai tua. Seharusnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin puluhan kali Pak Dokter kita ucapkan terima kasih kepada pasangan. Ibu seberapa kali Bu? Tara. Kenapa Tara? Dan suami kita Tara. Ini mah pasangan yang tarara, Bapak Ibu ya, begitu. Kita biasa ada Pak Ogah, Pak, di jalan, yang rapin jalan. Ucapan terima kasih, kita beri balasan. Siapapun yang memberikan kebaikan dalam hidup kita, kita harus mudah mensyukurinya. Karena Allah asyakir, mudah mensyukuri segala kebaikan hambanya. Sekecil apapun kebaikan itu. Sampai-sampai kata Nabi apa? Ittaqun nar walau bisyakki tamrotin. Tebuslah neraka itu walaupun dengan sebiji kurma. Itu kata Rasulullah. Saking Allah mensyukuri kebaikan seorang hamba, 1 biji kurma bisa memadamkan api neraka itu. Tapi Bapak Ibu jangan dijadikan jangan dijadikan ini ya, maksudnya agar bisa memadamkan api neraka. Tamu pak rumah teh bare hiji kurma hiji yang sikina unggul Bapak Ibu. Ini ada tamu ke rumahnya dikasih teh kurma teh hiji sikina unggul. Ibu kenapa sikina? Nabi mengatakan tebusan neraka walaupun dengan sebiji kurma. Hiji sikit. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Artinya kebaikan-kebaikan kita yang kecil saja Allah balas dengan lipatan-lipatan pahala yang besar. Kenapa? Karena Allah syakir. Maha mensyukuri segala kebaikan ke orang hamba. Yang kedua alim, Bu. Maha mengetahui itu. Ya kan? Syakiran alima. Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui, Bu. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu berbuat kebaikan, Pak, jangan repot ingin dipublikasikan. Karena Allah tidak akan pernah salah alamat untuk memberikan balasan. Saya ulang. Ketika kita berbuat kebaikan, jangan repot ingin dipublikasikan. Karena Allah tidak akan pernah salah alamat memberikan balasan. Kan kita mau Dokter Dela ya, asa sempurna kalau kebaikan kita belum dipublikasi. Tahajud jam 3 Pak Dokter. Jam 7 ingin publikasi. Terima kasih ya Allah. Tahajud tadi malam nikmat sekali. Fabi ayya ala rabbikum atuqadim. Kita di Facebook terus gitu. Gak usah kita repot mempublikasi sebuah kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Allah tahu. Dan Allah pasti tidak akan salah memberikan balasan. Itu namanya syakiran alim. Kalau Bapak Ibu selalu ingin setiap kebaikan kita dipublikasikan kepada selain Allah, berarti Bapak Ibu menuduh Allah itu tidak mengetahui. Betul? Kalau Allah sudah tahu segalanya tentang kebaikan kita, kenapa kita repot-repot publikasi? Ya Allah, tadi saya sudah tahajud. Nggak usah sekalian. Ya. Sampai-sampai kita nggak dapat satu suara bikin status di WA.
jangan dulu telepon sedang di rakaat tahajud yang kedua. Yang bikin status begitu. Pentingan, Ustaz. Makanya kata para ulama, berbuat kebaikan, kalau kita sudah memahami Allah itu Syakir Alim, seperti menyelimuti orang tua kita yang sakit. So, Bapak Ibu, kita punya orang tua sakit, terus selimutnya melorot, kita selimuti. Bapak Ibu akan bangunkan nggak orang tua kita? Pak, Bu, bangun. Ini saya loh yang nyelimuti. Akan begitu tidak? Tidak, Ustaz. Tidak. Maka dengan Allah pun seperti itu. Jangan tergerak hati kita ingin publikasi kebaikan kita. Allah sudah tahu semuanya. Justru ibadah yang paling aman adalah ibadah yang kita rahasiakan. Karena kalau kita sudah berani mempublikasikan, khawatir kita tidak bisa menjaga perasaan untuk ingin mendapatkan pujian dan sanjungan selainnya. Betul? Dan itulah kehancuran amal kita. Nanti di kantor ibu bapak nggak usah, Bu, Pak, saya tadi tahajud, nggak usah itu. Ngapain? Atau bikin status OTW tahajud, OTW duha. Ngapain Bapak Ibu? Karena amal yang paling aman adalah amal yang kita rahasiakan. Ya, itu paling aman Bapak Ibu. Ketika kita mulai ingin mempublikasikan, maka khawatir kita tidak bisa menjaga perasaan untuk ingin mendapat sanjungan dan pujian. Betul? Itulah awal kehancuran amal kita. Itu Syakir Alim, Bapak Ibu. Maka kalau orang sudah memahami Allah itu Syakir dan Alim, setiap kebaikan dia tidak ada motivasi ingin dikasih tahu sama orang lain. Cukup Allah tahu dan Allah pasti akan membalasnya kalau Syakir, Bapak Ibu ya. Masya Allah itu. Makanya saya punya kalimat yang sangat indah dari Dr. Abdul Aziz At-Turaifi. Dia seorang ulama besar dari Saudi Arabia. Apa kata beliau, Bu Dr. Deli? Ya. Al-hirsu. Ya. Al-hirsu. Motivasi ala ikhfa'il, untuk semangat menyembunyikan kebaikan. Kata beliau itu, kita harus semangat menyembunyikan kebaikan sebagaimana kita semangat menyembunyikan aib-aib kita itu. Jadi Bapak Ibu, semangat menyembunyikan kebaikan itu harus sama seperti kita semangat menyembunyikan aib-aib kita. Dan kita menjadi orang-orang hipokrit Bapak Ibu ya, hari keburukannya kita rapat-rapat sembunyikan, hari kebaikannya kita jor-joran publikasikan. Ini orang-orang orang-orang yang inilah ya, orang-orang yang itu nyakit lah. Mari kita lihat. Ini Bu Dokter sampai jam berapa? Saya masih ada lagi ya, tapi waktu ya Pak Dokter ini masih ada berapa lagi? Ada 3 lagi Pak Dokter, mau sekarang atau di? Boleh Ustaz, lanjut aja dulu Ustaz. Oke, baik. Bapak Ibu, yang ke berapa sekarang? Yang kelima ya, Bu Tuti? Kelima Ustaz. Yang kelima adalah Bapak Ibu itu Al-An'am 96. Allah mempaket Al-Alim dan Al-Aziz Pak Dokter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalika takdirul azizil alim. Itulah ketetapan dari Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Dari ayat ini kita mendapatkan informasi Allah paket Al-Alim dengan Al-Aziz yang maha mengetahui dan maha perkasa atau maha mulia. Kan Aziz itu maha mulia Bapak Ibu ya. Maha mulia. Kenapa Al-Alim, maha mengetahui, dipaket dengan Al-Aziz, maha mulia? Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, Pak Dokter, kemuliaan kehidupan kita temukan dari sebuah pengetahuan itu. Makanya orang kalau makin hebat ilmunya, makin mulia kehidupannya. Bahkan Pak Dokter, tidak hanya makin mulia, makin mudah dimuliakan itu. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Orang yang berilmu itu Allah taikkan derajatnya itu. Maka demi Allah tidak ada yang memuliakan kehidupan dan mendapatkan sebuah kemuliaan kecuali orang-orang semakin terus memperdalam sebuah pengetahuan. Punten Bapak Ibu, kalau orang-orang kaya, Bapak Ibu ya, itu kadang juga dia mulia, tapi juga bisa menjadi hina.
Tapi kalau orang dengan ilmu itu, Masya Allah Bapak Ibu ya, itu sudah janji Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang berilmu itu Allah taikkan derajatnya. Maka kalau ingin meraih kemuliaan, terus dalamkan sebuah pengetahuan. Dan orang-orang yang berilmu, Pak Dokter ya, senantiasa mendapatkan kemuliaan. Contoh Bapak Ibu ya, ini contoh. Kenapa muncul almar'atul mutasallitoh? Kenapa muncul fenomena perempuan yang dominan itu? Perempuan-perempuan yang mendominasi keluarga, mendominasi uang, mendominasi segala hal itu. Kenapa muncul? Karena suaminya nggak bisa jadi kowam, Ustaz. Satu faktornya adalah Bapak Ibu dangkalnya pengetahuan seorang suami. Ketika suami Pak ilmu pengetahuannya cetek, Pak ya, kemudian ekonominya di bawah istri dan sebagainya, itu mudah menjadikan perempuan itu mutasalitoh, dominan gitu. Padahal kepemimpinan qawamah itu oleh Allah diletakkan ke laki-laki bukan ke perempuan. Tetapi laki-laki yang tidak punya dalam pengetahuannya tidak akan dapat kemuliaan itu dari siapapun. Kan begitu. Makanya seperti Pak Dokter, Dokter Surahman, ini orang-orang hebat dalam kemuliaan karena dalam pengetahuannya, Masya Allah. Ya, gitu. Ini Ibu dan Bapak, saya tidak akan sampaikan lebih panjang karena Bapak ini Bapak Ibu sudah sangat paham ya, bagaimana cara ilmu memuliakan kehidupan, memuliakan dirinya, memuliakan orang lain, dan dia pun mendapatkan kemuliaan dari orang lain. Itu ilmu Bapak Ibu ya, Masya Allah. Terakhir, karena waktu Pak Dokter saya tidak bisa panjang lebar ya. Terakhir adalah dengan Al-Khobir di At-Tahrim ayat 3. Ya, Allah mengatakan qala naba'aniyal alimul khabir. Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui dan khabir, yang Maha cermat dan teliti dalam pengetahuannya. Jadi Bapak Ibu, rahasia Al-Alim dan Al-Khabir yang Maha teliti, Maha mengetahui dan Maha teliti, Pak. Satu, kata para ulama, orang yang berilmu itu pasti teliti, Pak Dokter ya. Pasti cermat gitu dalam memikir, dalam menganalisa ya, dalam memutuskan. Dia pasti khabir, pasti teliti itu. Kalau orang bodoh serampangan, Pak Dokter. Tapi orang yang punya ilmu itu pasti akan teliti, Bapak Ibu ya. Di matang, dicermati, dianalisa, dipelajari ya, dievaluasi, itu ilmu Bapak Ibu. Dia akan teliti. Ya. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah penelitian itu akan melahirkan sebuah keilmuan. Kan ilmu-ilmu yang kita miliki, teori-teori itu kan dari sebuah penelitian Pak Dokter ya. Meneliti ini dapat ilmu, meneliti ini dapat ilmu, meneliti dapat ilmu, kan begitu Bapak Ibu ya. Maka kalau ingin terus mengembangkan banyak keilmuan, kita harus menjadi orang-orang riset ya, orang-orang terus meneliti kehidupan. Mungkin sesuai dengan kapasitas masing-masing, ekonomi, fisika, tafsir, hadis ya. Terus teliti Bapak Ibu. Kaji, nanti akan melahirkan banyak keilmuan. Karena ilmu dilahirkan dari sebuah penelitian. Itu Al-Qur'an. Orang berilmu pasti akan teliti dalam segala hal. Yang kedua, kalau orang banyak meneliti akan dapat ilmu, karena ilmu dilahirkan dari sebuah penelitian, riset gitu ya. Ini Bapak dan Ibu, mohon izin saya baru menyampaikan mukadimah ya. Tapi karena waktu, jadi nanti kita bahas siapa Allah Al-Alim, apa perbedaan Al-Alim dengan Al-Alim dan Al-Alam, dan ilmu apa yang bisa kita pelajari atau ibroh apa yang bisa kita dapatkan ketika mempelajari Allah Al-Alim. Ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa Dokter? Jazakumullah khair Pak Ustadz. Jadi kajian yang sangat menarik ya, walaupun baru sampai mukadimah. Banyak hal-hal yang tadi kita sama-sama simak, terutama berkaitan dengan rangkaian Al-Alim yang tercantum dalam Al-Quran dikaitkan atau dirangkaikan dengan nama Allah yang lain. Ini baru pengantar saja, baru mukadimah. Ya, mungkin nanti di pekan-pekan berikutnya kita akan perdalam lagi berkaitan dengan Allah Al-Alim ini. Walaupun demikian, mungkin sekiranya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan mukadimah tadi. Mempertanyakan mukadimah Pak Dokter ya. Kalau saya sih, kalau setiap kali Ustadz
membawa kajian suka menunggu quotes-quotes-nya, Ustaz. Kata-kata magic, kalimat-kalimat magicnya yang yang Masya Allah. apa namanya tuh tadi dikaitkan dengan eh, kebijaksanaan ketika mendengar gitu kan ya. Kemudian berkaitan dengan kebaikan yang istiqomah akan berbuah itu. Iya, Itu betul. hal-hal yang boleh kata kalimat-kalimat yang sangat menyentuh ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya Iya. seperti Saya itu. belajar soal dari Pak Dokter ini ya, Masya Allah. Kalau Ustadz bisa sekarang kan sudah mulai ada itu ya Ustadz ya di grup ya inspirasi imani ya. Hmm. Sudah sering share di grup mengenai inspirasi imani ya. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, Alhamdulillah. Ustadz ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Solihah, jamaah Enggak, Bu yang Dewi. istiqomah. Ya, bertanya Ustadz, bolehkah kita menceritakan aib untuk memberi pelajaran kepada orang lain supaya tidak terjebak dalam dosa? Iya. Pembenaran gibah Ustadz gimana? Normalisasi gibah. Tapi untuk memberikan pelajaran saat itu Iya. Memang niatnya. kita, betul Pak Dokter, kita harus tahu gibah itu apa ya. Gibah itu Iya. apa. Dari sini kita bisa berangkat ke banyak persoalan tuh. Karena Iya. nanti ada 6 pembicaraan orang lain yang justru dibolehkan. Ada 6 keadaan membicarakan aib orang lain yang dibolehkan. Itu nanti ada 6 Bapak Ibu sekalian. Gibah itu kan kata Rasulullah menceritakan keburukan orang lain. Ya. Menceritakan keburukan orang lain. Tetapi ada syaratnya. Gibah itu syaratnya dengki, ya, suudzon, tidak suka, emosi, ingin menjatuhkan. Itu adalah gibah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan pelajaran, Pak Dokter ya, agar kita tidak terjebak dengan kesalahan yang sama atau menjaga umat agar tidak berbuat kerusakan yang sama, itu ulama mengatakan itu bukan gibah yang dilarang. Kita menceritakan Firaun, silakan sampai ke boleksek diceritakan. Tetapi kan itu bukan dilarang. Kenapa? Justru ini harus kita lakukan agar kita bisa menjaga umat agar tidak melakukan kerusakan yang sama, ya gitu. Misalnya Bapak Ibu jangan ambil hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini dhaif. Ada perawinya yang dia itu lemah hafalannya. Namanya ini bin ini. Boleh nggak Bapak Ibu? Itu menyelamatkan agama. Ketika kita membongkar aib-aib para perawi itu menyelamatkan agama, bukan gibah. Hadis ini jangan diterima karena perawinya itu majhul, karena perawinya itu pendusta, karena perawinya itu kurang hafalan, karena perawinya itu dia mencuri. Itu harus Bapak Ibu sampaikan namanya itu. Itu menyelamatkan agama. Karena kalau kita tidak begitu, hadis akan terus masuk Bapak Ibu dan kita tidak tahu ini hadis sahih atau dhaif kan Pak Dokter ya. Itu kan rusak agama kita. Rusaknya agama ini adalah banyak orang yang tidak teliti membawa hadis gitu. Banyak orang yang tidak teliti Bapak Ibu, seperti misalnya nisfu Sya'ban ini. Jadi rusak agama ini. Karena itu hadis-hadis yang dhaif kita bawa dalam syariat. Nisfu Sya'ban itu begini, begitu Bapak Ibu. Itu hadis-hadisnya lemah semuanya. Rusaknya jadi agama kita ini. Maka meneliti hadis Bapak Ibu sekalian ya, meneliti para perawinya, oh perawi ini mah pembohong, oh ini mah pendusta, oh ini mah kurang hafalan, oh ini mah bermaksiat. Nggak boleh diterima hadisnya. Itu nyelamatin agama. Gitu. Maka kesimpulannya dari Bu Dewi, satu, boleh kita menceritakan keburukan orang lain, catatannya satu, kalau keburukannya sudah intisyarat, semua orang sudah tahu. Yang kedua, motivasinya bukan karena iri dengki, benci, tetapi ingin menjaga umat agar tidak berbuat yang sama. Yang ketiga, limaslahatul amma, untuk kebaikan bersama. Itu dibolehkan Pak Dokter. Kan Quran itu nanti banyak gibahnya Bapak Ibu ya. Cerita tentang Korun, Fir'aun. Tetapi itu Bapak Ibu, dan itu harus malah. Ya. Bapak Ibu, ada seorang pemimpin yang zalim, yang ditenggelamkan di Laut Merah. Siapa namanya? Jangan disebut, itu gibah. Nah, itu yang salah, Bapak Ibu. Jangan disebut, karena itu yang salah. Sebutkan saja. Agar menjaga umat tidak melakukan hal yang sama. Gitu. Karena sejarah dalam Al-Quran, Pak Dokter,
itu semuanya kenangan, tapi harus dijadikan panduan karena sejarah akan terus terulang, Mbak itu. Soalnya Bapak Ibu, kisah di Al-Qur'an itu kenangan masa lalu, tapi harus jadi panduan masa depan. Kenapa? Karena sejarah akan terus dan senantiasa terulang. Siapa bilang Bapak Ibu pengulangan Fir'aun tidak akan terjadi? Siapa bilang pengulangan Qarun tidak akan terjadi? Siapa bilang pengulangan Abu Lahab tidak terjadi? Akan terjadi di setiap masa. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang menanti sebuah kehancuran Bapak Ibu sekalian dari sebuah kezaliman. Ya. Kan sekarang tuh kezaliman sudah di puncak-puncaknya Bapak Ibu sekalian. Allah akan hancurkan. Sebagaimana Allah hancurkan Fir'aun, Qarun, dan of the gang, Pak Dokter. Itu pasti akan hancur, Pak. Hanya kadang usia kita yang terlalu singkat untuk melihat sebuah kezaliman itu Allah hancurkan. Itu ya. Nggak ada kezaliman yang bertahta langgeng, nggak ada. Kalau Bapak Ibu nggak yakin ini, Bapak Ibu itu sudah tidak percaya dengan Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan demikian? Kezaliman Allah hancurkan semuanya. Tapi kadang sekali lagi usia kita yang terlalu pendek dan terlalu singkat untuk melihat sebuah kezaliman Allah hancurkan. Kalau sebuah kezaliman sudah sampai ke batas kezaliman, itu mempercepat kehancuran. Bagaimana Bapak Ibu zalimnya Amerika sekarang Bapak Ibu membombardir Venezuela dengan begitu angkuh dan jumawa Pak Dokter. Itu akan dihancurkan oleh Allah. Bagaimana Israel Pak laknatullah yang biadab itu Allah hancurkan itu. Termasuk mungkin di negara kita kalau ada kezaliman Pak Dokter ya. Saya tidak akan bahas negara kita sensitif. Tetapi kalau ada sebuah kezaliman Allah pasti hancurkan, Bu. Demi Allah itu adalah sebuah kepastian dan keniscayaan dalam Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu, orang yang besar dengan sebuah kezaliman bukan sedang Allah muliakan, tetapi Allah sedang ingin menjatuhkan dia di tempat yang lebih tinggi agar terasa sangat menyakitkan. Itu. Makanya Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita sampaikan Bu Dewi ya, kisah-kisah tentang orang-orang yang durhaka yang sudah masyhur, tetapi untuk menjaga umat limaslahatil amma, untuk kebaikan bersama. Dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ustaz. Biar tidak ada rasa dengki, sebelum gibah istighfar dulu Ustaz. Kalau bisa tilawah dulu Pak Dokter ya. Basmalah Tidak dulu. menyebutkan nama tapi menyebutkan inisial. Karena begini Pak Dokter, Ibu Pak, nih Ibu itu teh, lamun Ibu itu sok ngagibah wae, itu gibah wae. Saha Ustaz, kalau disebut namanya Ibu gibah, tapi dia itu orang cherry pill, blok resida. Ongko tidak disebutkan nama, tapi disebutkan alamat jelas ya. Itu juga gibah sama. Gitu. Insyaallah. Ya. Walau Baik. Jazakumullah khair Pak Ustadz. Ada pertanyaan lain atau cukup saja Bapak Ibu? Oke. Turun Ibu Dewi. Ya. Baik Ustadz, mungkin karena baru pengantar, belum ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Mungkin nanti kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya. Ya. Sekali lagi, jazakumullah khair Pak Ustadz Dedi. Semoga Pak Ustadz Dedi senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Amin. Insyaallah Pak Dokter. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Pak Dokter mohon izin kita hari ini kajian tidak besok ya, karena saya besok ada di Jakarta, ada tausiah pernikahan.